bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali dalam Sekolah Minggu Online Pargemi Jemaat Koinonia Kupang. Yeay! Bersama dengan Kak Deva dan juga Kak Naya dan kakak-kakak pelayan par lainnya. Ada Kak Anita dan Kak Betty sebagai pemandu gerak. Ada Kak Dian dan Kak Glenn sebagai pemandu lagu. Ada Kak Alan sebagai organis dan yang akan memimpin firman Tuhan untuk kita semua pada hari ini. Dengan tema, apa kakak-kakak? Berjalan bersama Tuhan. Adik-adik di rumah, Kanaya mau tanya, sudah siap untuk memuji Tuhan dan bergembira bersama Tuhan pagi ini? Pastinya adik-adik sudah siap, Kanaya. Kalau begitu adik-adik jangan lupa Alkitab, duduk yang rapi dan duduk jaga jarak ya. Sekarang Kak Deva mau tanya adik-adik punya kabar. Adik-adik di rumah apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, 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 wacaw. Sepertinya dong kurang semangat Kak Deva. Supaya adik-adik semangat lebih baik Katong menyanyi sama Kanaya. Oh iya, menyanyi lagu apa Kak Deva? Supaya semuanya senang dan bersuka cita, Katong angkat pujian Halo Hello Ola. Musik alam. Halo halo hello Ola. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Apa kabarmu? Cucu. Cucu. Halo halo. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Apa kabarmu? Semuanya senang. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Apa kabarmu? Cucu. Sekali lagi. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Apa kabarmu? Semuanya
semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Ya, silakan duduk kembali adik-adik. Mari kita minta tuntunan Roh Kudus dalam ibadah kita pagi ini. Sebelumnya adik-adik duduk dengan tenang. Jangan ganggu teman yang ada di samping kiri ataupun kanan. Lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Sekarang Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Engkau memberkati agar sekolah minggu kami dapat berjalan dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih Kak Deva sudah memimpin doa buka kita. Sama-sama Kak Naya. Adik-adik masih ada sukacita? Joy, 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 sukacita, sukacita, sukacita dari Tuhan. Sukacita, sukacita, sukacita dari Tuhan. Karena adik-adik masih ada sukacita, semua kembali berdiri dan kita nyanyikan lagu Tangan Kanan, Tangan Kiri. Musik alam. Siap, tangan kanan. Tangan kanan, tangan kiri Mempunyai jari. direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, anjung ke depan, dilentikan, mari puji Tuhan. Siap-siap kaki kanan. Kaki kanan, kaki kiri Mempunyai jari. direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, Lompat ke kanan, lompat ke kiri, jalan serta Yesus. Balik kanan adik-adik. Jalan serta Yesus. Balik lagi. Jalan sertanya setiap hari. Balik. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Siap-siap balik. Jalan-jalan suka, Balik lagi. jalan dalam duka, Balik lagi. jalan sertanya setiap hari. Balik. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita akan pujian ini sekali lagi. Tangan kanan. Tangan kiri, tangan kiri, mempunyai jari. direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. anjung ke depan, dilendingkan, mari puji Tuhan. Siap-siap kaki kanan. Kaki Kaki kiri, mempunyai jari. Direntangkan, Direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat ke kanan, Lompat ke kiri, jalan serta Yesus. Balik kanan adik-adik. Jalan serta Yesus. Balik lagi. Jalan sertanya setiap hari. Balik. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Balik lagi. Jalan dalam suka, Balik lagi. jalan dalam duka, Balik jalan lagi. sertanya setiap hari. Siap-siap balik. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Alan. Namun sebelum itu kita nyanyikan lagu Kita Perjanjian Lama. Musik Alan. Kejadian Keluaran. Kejadian Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-hakim, Rut kedua Samuel, kedua raja-raja, dan kedua Tawarik, Esra,
Zakaria Maleaki. Sekali lagi adik-adik. Kejadian keluaran Imamat Bilangan Ulangan Yosua Hakim-hakim. Rut kedua Samuel, kedua raja-raja, dan kedua Tawarik. Esra Nehemia, Ester Ayub Mazmur, Amsal Pengkhotbah Kidung Agung, Yesaya Yeremia, Natapan Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, dan Sefanya, Hagai, Zakaria Maleaki. Silakan duduk kembali adik-adik dan selamat mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Shalom adik-adik semua. Berjumpa lagi dengan Kak Alan dalam Sekolah Minggu Online. Ya, puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk sekali lagi bisa belajar firman Tuhan. Ini adalah kesempatan yang besar ya adik-adik, suatu anugerah yang besar bagi kita semua. Karena itu, kita harus menghargai kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Adik-adik duduk yang baik, yang sopan, jangan nonton, jangan sambil tidur, jangan sambil makan, sambil bercerita, dan melakukan aktivitas yang lain. Jangan lupa tetap menjaga jarak. Nah, baik adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan sekali lagi yang masih Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh belajar firman Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan, Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh mengerti, memahami, dan terlebih lagi untuk kami boleh semakin taat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Kejadian pasal 12 ayat 1-9. Ya, silakan semuanya membuka Alkitabnya masing-masing. Kejadian pasal 12 ayat 1-9. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, kita akan membacanya bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ya, demikianlah firman Tuhan adik-adik. Nah, hari ini kita akan belajar sebuah kisah tentang seorang bapak
yang diutus oleh Tuhan ke tempat yang dia tidak tahu sama sekali. Dia tidak tahu sebelumnya kemana Tuhan memerintahkan dia pergi. Dia tidak pernah pergi ke sana. Waktu itu belum ada Google Map. Wah, belum bisa share location di WhatsApp. Nah, dia tidak tahu di sana ada apa saja. Apakah ada penjahat atau orang baik? Nanti di sana dia dirampok atau tidak? Apakah ada binatang buas atau tidak? Nanti dia bisa dimakan atau tidak? Nah, apakah di sana ada makanan atau tidak? Nanti dia bisa kelaparan. Apakah ada rumah atau tidak? Dia mau tinggal di mana? Mau tidur di mana? Nah, dia tidak tahu sama sekali. Ya, nah adik-adik coba bayangkan kalau zaman sekarang kita yang disuruh pergi ke suatu tempat yang kita belum tahu. Pasti yang kita tanyakan dahulu, di sana ada wifi ke sonde? Wih, pasti itu menjadi hal utama yang akan kita tanyakan. Betul atau tidak? Nah, bapak tersebut adalah Bapak Abram, yang nantinya namanya diganti menjadi Abraham. Nah, kira-kira begini percakapan antara Tuhan dengan Abram. Maka Tuhan berfirman kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Dia tidak tahu sama sekali. Nah, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Nah adik-adik, ketika Abram mendengar perintah ini, apakah dia bersungut-sungut? Tidak. Abram justru taat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Pada waktu itu Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, Abram bawa siapa saja ya? Yang pertama ada Sarai istrinya, kemudian ada Lot anak dari saudaranya, kemudian ada harta benda mereka ya yang mereka dapat dari orang-orang, dan juga ada orang-orang yang lain yang mereka bawa ikut beserta dengan mereka. Nah, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Ya, bayangkan ya, Abram akan mendapatkan seluruh negeri itu. Nah, maka didirikannya Abram di situ suatu mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepada Abram. Nah, adik-adik, kita bisa belajar dari Abram bahwa sekalipun dia belum tahu kemana tempat tujuannya, tetapi kalau itu Tuhan sendiri yang memberikan perintah, maka dia taat. Dia tidak melawan atau mengeluh. Yang penting Tuhan yang menyuruh, maka dia tahu kalau Tuhan juga yang akan menyertai dia dan menepati janjinya. Ya, bisa saja ketika dia pergi ke sana, dia akan mendapatkan penderitaan, dia akan mengalami kesulitan. Tapi asalkan bersama Tuhan, maka Abram tidak takut, dia tetap taat. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita saat ini? Mungkin kalau disuruh belajar, kita masih mengeluh dan bertanya kepada orang tua, "Belajar buat apa ya? Belajar sudah enak mah. Lebih enak bermain game." Nah, terus kalau orang tua memberikan perintah, ingat berdoa, baca Alkitab, pasti kita menjawab lagi, "Berdoa baca Alkitab buat apa lagi? Pemalasan." Nah, pasti itu jawaban-jawaban yang akan keluar dari mulut kita. Kita tidak menyadari bahwa sekalipun kita belajar, kita berdoa, kita baca Alkitab itu tidak enak, ya rasanya aduh
sepertinya lebih enak main game gitu. Namun justru itu yang akan membuat kita menjadi anak-anak yang lebih baik, menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam iman. Nah, namun seringkali kita memilih untuk tidak taat, yang justru akan membuat kita menyesal di kemudian hari. Ya, nanti baru bilang, coba dulu beta belajar baik-baik sa, coba dulu beta rajin berdoa, baca Alkitab sa, coba dulu beta dengar Nabi Mama bilang sa baik. Nanti baru dia menyesal di kemudian hari. Nah, kita harus menyadari sekalipun itu semua sulit dan tidak enak rasanya, namun harus tetap percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita, dan kita dimampukan untuk melakukan semua hal-hal yang baik. Nah, adik-adik, berbicara tentang taat, ternyata ada seseorang yang memiliki ketaatan yang sangat sempurna. Ya, dia taat kepada Allah Bapa sekalipun dia harus menderita, sekalipun dia mendapat hinaan, dia mendapat cacian, dia ditampar, dia dicambuk, dia diludahi, kaki tangannya terpaku, kepalanya dipakaikan mahkota duri, tetapi dia taat sampai mati di atas kayu salib. Siapakah dia? Dia adalah Tuhan Yesus. Yesus taat kepada perintah Allah Bapa untuk menebus kita dari semua dosa-dosa kita. Penderitaan yang begitu mengerikan harus dia hadapi, tapi dia tidak takut. Dia menjalani semua itu hanya untuk kita yang berdosa ini. Adik-adik, kita harus menyadari kita yang seharusnya menanggung dosa-dosa kita, ya. Namun Kristus telah rela untuk menanggung itu semua dan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal bersamanya di surga. Nah, apa yang mau kita balas kepada Tuhan? Yaitu taat kepada perintahnya. Bagaimana cara kita tahu perintah Tuhan? Kalau dulu Tuhan berbicara secara langsung kepada Abram. Nah, kalau sekarang Tuhan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan. Nah, maukah kita mencari tahu perintah Tuhan? Dengan cara apa? Rajin membaca Alkitab. Nah, atau kita lebih memilih bermain game daripada mencari tahu perintah Tuhan, ya. Baca Alkitab mungkin cuma 15 menit sehari, ya. Tetapi dibandingkan dengan bermain game yang mungkin 2 jam, kita pilih yang mana? Pasti lebih sering memilih main game. Nah, ingatlah akan pengorbanan Kristus yang telah Dia lakukan untuk kita semua. Kita harusnya masuk ke dalam neraka karena dosa-dosa kita. Tetapi Kristus telah datang dan menyelamatkan kita yang sungguh-sungguh mau hidup kepadanya. Maka adik-adik, buatlah pilihan saat ini. Apakah kita mau hidup menyenangkan Tuhan atau hidup hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri? Ya, kita harus menyadari itu dan kita yang membuat pilihan kita sendiri. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua adik-adik. Amin. Nah, kita akan masuk dalam ayat hafalan. Adik-adik semua, ayat hafalannya dari Ulangan pasal 31 ayat 8a. Ulangan pasal 31 ayat 8a, ya. Adik-adik buka dulu, nanti baru kita pakai gerakan, ya. Nah, kalau sudah dapat bagian A saja yang dibacakan. Ulangan 31 ayat 8a. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Ya, kita akan pakai dengan gerakannya. Ulangan
31 ayat 8a. Sekali lagi, Ulangan 31 ayat 8a. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Sekali lagi, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Ulangan 31 ayat 8a. Nanti adik-adik bisa menghafalkan sendiri di rumah, minta bantuan dari orang tua juga ya. Ya. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan kita. Sekarang kita akan berdoa, mengucap syukur firman dan juga sekaligus berdoa syafaat. Mari adik-adik semua di rumah tenang, kita siapkan hati untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami belajar pada hari ini. Kami belajar untuk pimpinan Tuhan pada Abraham, pada Bapak Abraham, yang ketika Tuhan memerintahkan dia untuk pergi ke tempat yang dia tidak tahu, tetapi Tuhan berjanji untuk menyertai dia. Dan juga kami boleh belajar untuk taat dengan meneladani Engkau sendiri yang telah datang dan mati bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan yang terus memimpin kehidupan kami, dalam pertumbuhan kami, biar kami dapat terus bertumbuh dalam iman, dapat dalam pengenalan akan Tuhan yang benar, di dalam iman yang sejati kepada Kristus. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami saat ini berdoa untuk setiap pergumulan kami. Kami mendoakan untuk pendidikan kami semua. Tuhan berkati kami, sekalipun saat ini kami masih bersekolah melalui online, namun Tuhan kiranya berkati kami, biar kami dapat tetap semangat untuk belajar sekalipun belum bisa berkumpul bersama teman-teman di sekolah. Dan kami juga berdoa untuk kondisi saat ini, kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, biarlah Tuhan yang memulihkan keadaan saat ini dari kondisi virus yang ada saat ini. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami masing-masing, dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap usaha mereka, untuk mereka boleh memenuhi kebutuhan hidup kami. Tuhan yang senantiasa memberkati setiap orang tua kami. Terima kasih banyak ya Bapa. Ini doa dan sembahyang kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Halo adik-adik. Nah adik-adik, bagaimana firman Tuhan hari ini? Luar biasa kan? Iya karena ya firman Tuhan hari ini sangat luar biasa. Karena ingatlah akan pengorbanan Kristus yang telah dilakukan untuk kita semua. Kita harusnya masuk neraka karena dosa-dosa kita. Tapi Kristus telah datang dan menyelamatkan kita yang sungguh-sungguh hidup kepadanya. Maka buatlah pilihan untuk mau hidup menyenangkan Tuhan atau hanya menyenangkan diri kita sendiri. Itu suka Deva, ketong harus ingat kalau Tuhan selalu berjalan bersama ketong. Untuk meresponi firman Tuhan hari ini, adik-adik kembali berdiri dan kita nyanyikan lagu Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi. Musik Palan. Ku daki-daki, ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun-turun lembah yang dalam. Turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah. Di bawah ada. kau ada. Di suka Di ada. suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Kita nyanyikan lagu sekali lagi adik-adik. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada. ada.
kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka di suka kau ada, di duka pun di Tuhan ada. duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Silakan duduk kembali adik-adik. Kak Deva, sonde terasa ketong sudah mau berpisah Leni, jadi sedih. Karena jangan sedih, karena kita masih akan bertemu di sekolah minggu online. Iya, maaf. Sekolah minggu berikutnya. Karena ya lanjut. Karena ya. Silakan duduk kembali adik-adik. Kak Deva, sonde terasa ketong semua berpisah le, jadi sedih. Jangan sedih Kanaya, karena kita masih akan bertemu di sekolah minggu berikutnya tanggal 6 September 2020. Betul Kak Deva. Adik-adik tetap jaga kesehatan ya, selalu berdoa dan baca Alkitab, dan ingat selalu kalau Tuhan Yesus selalu berjalan bersama kita semua. Mari ketong akhiri ibadah hari ini dengan berdoa. Adik-adik duduk yang rapi, lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada kami dari awal sekolah minggu kami sampai pada akhirnya Bapa. Kiranya Engkau tetap menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Kak Deva pamit, Kanaya dan kakak-kakak pelayan par lainnya juga pamit. sampai jumpa minggu depan. Shalom. Kita nyanyikan lagu Berani Tampil Beda. Saat iblis menggodaku, Saat iblis menggodaku, Dia adalah aku nama tolak dia dalam nama saat iblis Yesus. merayuku, Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam ku nama berdoa Yesus. dalam nama Yesus. kuat Ku kuat karena kasih-Nya. firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, Aku tolak dia dalam nama dalam Yesus. nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa Dalam nama Yesus. nama Yesus. Ku kuat Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda.